Sebanyak 7 anggota Paskibraka Provinsi Papua Barat tahun 2021 dikukuhkan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. KM Sirimau milik PT Pelni yang dikirim oleh Kementerian Perhubungan sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19 di Kota Sorong, pagi tadi tiba di Pelabuhan Sorong. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 7 anggota pasukan pengibar bendera Paskibra Provinsi Papua Barat yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2021 besok, pagi tadi dikukuhkan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Bertempat di ruang lobi utama kantor Gubernur Papua Barat, sebanyak 7 anggota pengibar bendera merah putih tahun 2021 dikukuhkan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan Senin 16 Agustus 2021. Pengukuhan yang berlangsung hikmat itu diawali dengan pernyataan sumpah janji anggota Paskibraka yang dipandu oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Hans Lodwig Mandacan. Ciumlah sang merah putih. Ciumlah sang merah putih dengan sepenuh hati. Agungkan dengan pikiranmu, muliakan dengan tindakanmu. Hayati keagungannya, tegakkan panjinya agar terus berkibar di bumi Nusantara. Bumi dan tanah airku Indonesia. Usai pengambilan sumpah janji, pengukuhan dilanjutkan dengan prosesi mencium bendera Sang Saka Merah Putih sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh salah satu perwakilan Paskibraka. Pengukuhan Paskibraka turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Kapolda, Kajati, perwakilan Kodam 18 Kaswari, Sekretaris Daerah, dan sejumlah pimpinan OPD. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengukuhan Paskibraka yang biasanya berlangsung pada malam hari, kali ini dilakukan pagi hari. Dikarenakan HUT 76 tahun Republik Indonesia masih berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19 dan tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat pagi tadi bersama para pimpinan Forkopimda menghadiri sidang tahunan MPR RI secara virtual serta mengikuti pidato kepresidenan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Usai melakukan pengukuhan Paskibraka tahun 2021, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Forkopimda selanjutnya mengikuti sidang tahunan yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama DPR RI DPD RI tahun 2021 yang berlangsung secara virtual di ruang rapat lantai 1 kantor Gubernur Papua Barat Senin 16 Agustus 2021. Jelang hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memegang teguh nilai-nilai toleransi di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa Indonesia. Presiden lalu mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dan disiplin selalu dalam menerapkan protokol kesehatan. Pidato secara virtual tersebut turut diikuti oleh Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kejati, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat bersama Babinsa dan Koramil Kota Manokwari antusias mengibarkan bendera merah putih menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun.
Kali ini, tahun kedua, rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Walau peringatan dan kemeriahan tidak seperti tahun sebelumnya, pemasangan bendera ini sebagai wujud nyata warga Papua menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Daerah Sanggeng yang dikenal rawan kriminalitas, namun kenyataannya tidak seperti itu. Warga bersama Babinsa bergotong royong dan mengibarkan bendera merah putih di sepanjang jalan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketua Karang Taruna Sanggeng Manokwari Robert Kambu mengatakan, warga Kelurahan Sanggeng mendukung kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun karena Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Taruna Kelurahan Sanggeng sangat mendukung dengan Hari Kemerdekaan Republik Negara Indonesia yang ke-76. Kami warga besar Kelurahan Sanggeng dengan kegiatan pasang umbul-umbul untuk 17 yang ke-76, kami warga Sanggeng sangat mendukung dengan kemerdekaan Republik Negara Indonesia karena kami adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Indonesia. Harga mati. NKRI. Harga mati. Sementara itu, Komandan Pos Manokwari Barat, Pelda Said Wali mengungkapkan pihaknya bersama masyarakat melaksanakan gotong royong untuk mengibarkan bendera merah putih dan memeriahkan Hari Kemerdekaan. Said menilai warga sangat antusias mengibarkan bendera merah putih. Saya selaku Komandan Pos di Kodi Manokwari, Kodim 1 Manokwari, merasa bangga atas antusias warga kami, warga binaan kami, warga Kelurahan Sanggeng yang dimana diidentik dengan kekerasan dan kriminal, ternyata tidak. Jadi saya merasa bahagia sekali karena warga di sini merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-76 sangat antusias dan sangat berani untuk mengibarkan bendera merah putih ada di Kelurahan Sanggeng. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mencanangkan gerakan penanaman terumbu karang. Pencanangan tersebut sekaligus dilakukan penyerahan bendera merah putih yang akan dibentangkan di bawah Laut Teluk Doreri oleh komunitas diving Ketapang Manokwari. Pencanangan gerakan terumbu karang sekaligus dilakukan penyerahan bendera merah putih oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kepada komunitas diving Ketapang Manokwari yang nantinya dibentangkan di bawah Laut Teluk Doreri untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Pencanangan gerakan terumbu karang oleh Gubernur merupakan komitmen dari pemerintah untuk melestarikan ekosistem biota laut di wilayah tersebut. Dalam pencanangan terumbu karang, Gubernur bersama Kapolda Papua Barat, Kejati, Kabinda, dan Kepala BNN Papua Barat menyerahkan simbolis bibit terumbu karang kepada komunitas diving Ketapang Manokwari. Untuk selanjutnya, bibit karang ditanam di perairan Teluk Doreri Manokwari, Papua Barat. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi baik hutan, laut, dan udara harus dijaga sehingga lestari dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Gubernur berharap kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, Indonesia semakin tangguh, Indonesia semakin tumbuh, dan Papua Barat maju. Bisa dibarengi dengan menjaga terumbu karang yang ada untuk kelestarian di bawah laut. Komitmen kita di Papua Barat untuk provinsi konservasi. Dengan demikian, baik hutan, laut, udara, semua ini kan tanggung jawab kita untuk kita menjaga supaya tetap lestari gitu dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau umat atau kita semua. Nah, dengan demikian saya menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan untuk adik-adik, anak-anakku dari kelompok Ketapang Diving Community ya, dan juga bersama dengan lembaga masyarakat adat, tapi juga bersama dengan Garda Merah Putih. Ya, mereka mengundang Gubernur dan semua Forkopimda untuk kita hadir untuk pencanangan untuk penanaman terumbu karang. Nah, dengan demikian harapan kita semua di HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun ini, ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Papua Barat maju, Manokwari lestari. Nah, dengan demikian kita harapkan terumbu karang ini bisa ditanam, tapi juga dijaga, dilestarikan, sehingga kita harapkan terumbu karang ini bisa tumbuh dengan baik dan menjaga komunitas laut ini, tapi juga memberikan manfaat bagi siapa saja
terutama para penyelam-penyelam yang akan menyelam dan melihat keindahan alam laut kita, dasar laut kita dengan adanya karang yang sedang. Menurut Domingus, untuk melestarikan dan menjaga terumbu karang tidak saja dilakukan pemerintah, namun merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder di wilayah ini. Memang OPD-OPD terkait ini ya bisa ada punya program atau kegiatan yang juga berkaitan dengan komunitas laut ini untuk kita bisa jaga dan lestari. Cuma itu, biasa sepanjang kita tahu pasti kita akan memberikan dukungan itu. Nah, seperti hari ini saya juga bisa tahu bahwa ada komunitas ini Ketapang Diving yang hari ini melaksanakan kegiatan, maka saya rasa ini penting. Pak Kapolda juga demikian penting, Pak Kajati, Pak Kabinda, Pak Panglima, kita semua hadir bersama untuk tadi itu memberikan support semangat, tapi kita harapkan ke depan ya apa yang bisa disampaikan sehingga menjadi catatan penting bagi pemerintah, apa yang harus kita dukung dan memberikan semangat support bagi mereka sehingga kita harapkan tidak sebatas hari ini kita menanam dan selesai gitu, tetapi ke depan. Nah cuma itu biasanya kita... Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan Ulang Tahun Bank Indonesia ke-68 tahun, Bank Indonesia melakukan vaksinasi massal dengan target 800 orang. Vaksinasi massal dengan target 800 orang yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat di Gedung Wanita diserbu masyarakat sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Masyarakat memilih antri dari pukul jam 8 pagi untuk memperoleh nomor antrian, sedangkan pelaksanaan vaksinasi baru berlangsung pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi berlangsung pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Vaksinasi yang diperuntukkan bagi para nasabah bank, keluarga pegawai, serta masyarakat umum dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan. PLT Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat Henry Daniel Huta Galung dalam arahannya menyampaikan vaksinasi yang berlangsung dalam rangka HUT RI dan HUT Bank Indonesia juga merupakan wujud komitmen untuk penanganan COVID-19. Kita memperingati Hari Ulang Tahun Bank Indonesia ke-68 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021. Kita dedikasi Bank Indonesia bersama BNPB untuk ikut serta dalam penanganan kondisi darurat pandemi COVID-19 serta dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait akselerasi vaksinasi nasional khususnya di lingkungan industri jasa keuangan serta masyarakat Papua. Lebih lanjut disampaikan Henry bahwa vaksinasi juga menjadi sebuah syarat yang penting serta percepatan dalam pemulihan ekonomi nasional. Bahwa kegiatan vaksinasi COVID-19 merupakan kondisi prasyarat yang penting dalam pengendalian COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Adapun kondisi prasyarat lainnya adalah disiplin, penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang menyertai kita bersama. Oleh karena itu, kami juga menghimbau dalam acara ini dapat tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat agar dapat menghambat penularan COVID-19. Program vaksinasi yang berlangsung merupakan upaya bersama dalam membantu percepatan agar terbentuknya herd immunity dan kekebalan kelompok di Manokwari. Untuk itu kedepannya seluruh pihak memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kekebalan tubuh melalui vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada kegiatan vaksinasi yang berlangsung pagi tadi di Gedung Wanita Manokwari, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan program sosial Bank Indonesia pencegahan COVID-19 kepada panitia dapur lapangan TNI Polri.
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Papua Barat dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dan HUT BI yang ke-68 tahun, selain menggelar vaksinasi, Bank Indonesia juga berkesempatan untuk memberikan bantuan program sosial COVID-19 kepada dapur lapangan TNI Polri. PLT Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat dalam arahannya menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan dukungan kepada dapur lapangan agar masyarakat yang melakukan isolasi mandiri memperoleh makanan yang siap saji. Pada hari ini juga akan dilaksanakan penyerahan program sosial Bank Indonesia kepada panitia dapur lapangan Manokwari dalam bentuk penyediaan bahan baku makanan siap saji untuk 1.000 masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Harapan kami, dengan adanya keterlibatan dari program sosial ini, kebutuhan operasional dalam rangka membantu program pemulihan selama isolasi mandiri dan menekan penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan adanya bantuan dari Bank Indonesia kepada dapur lapangan, maka mereka dapat membuka kembali dapur lapangan yang keempat, yang mana sebelumnya dapur lapangan pertama telah dilakukan di Kelurahan Amban, kemudian yang kedua dan yang ketiga di Gedung Wanita. Dengan bantuan yang diberikan, maka dapur lapangan sudah pasti akan kembali memberikan makanan kepada 1.000 lebih pasien COVID-19 yang melakukan isoman di rumah masing-masing, mulai dari Pasir Putih sampai Erfai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapal Sirimau milik PT Pelni yang dikirim oleh Kementerian Perhubungan sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19 Senin pagi tiba di Sorong. Wali Kota Sorong bersama Forkopimda meninjau langsung persiapan operasional kapal tersebut. Kapal Sirimau tempat isolasi apung dan terpusat bagi pasien OTG COVID-19 bantuan Kementerian Perhubungan kepada Pemda Kota Sorong, Senin 16 Agustus tiba dan bersandar di Pelabuhan Sorong. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau bersama Forkopimda serta Dinas Kesehatan serta tim Satgas COVID-19 Kota Sorong meninjau kapal tersebut untuk persiapan operasional. Kapal Sirimau salah satu tempat fasilitas isolasi terpusat khusus bagi pasien COVID-19 yang terkonfirmasi orang tanpa gejala atau OTG. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau ketika meninjau kapal tersebut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan atas bantuan kapal sebagai tempat isolasi apung bagi pasien COVID-19. Menurut dia, rencana operasional kapal akan di-launching pada tanggal 18 Agustus 2021. Kapal tersebut akan berlabuh di tengah perairan Sorong. Selain itu, Wali Kota juga berharap kepada Direktur Rumah Sakit pemerintah maupun swasta tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di darat. Pasien OTG harus dirawat di atas kapal apung agar para pasien akan dikontrol oleh tenaga kesehatan. Tanggal 18 kami dapat mengecek kesiapan. Kalau bisa paling lama hari Jumat. Kalau tidak hari Kamis kami lakukan launching di sini. Launching di sini pasien naik kapal bertolak dari pelabuhan, bergeser ke laut. Tempat labuhnya di mana nih Pak? Tergantung nahkoda, tapi tidak terlalu jauh dari sini. Pokoknya tidak ada hubungan dari darat langsung ke kapal seperti sekarang ini. Bisanya itu ada speed lagi yang diantar ke kapal di laut. Itu cara yang kita lakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona itu. Kalau ada sakit, biasa pergi rumah sakit. Tapi rumah sakit swasta dan pemerintah tidak diperkenankan tidak diperkenankan untuk pasien COVID, OTG maupun positif, tidak boleh. Lambert menjelaskan kapal Sirimau bantuan pemerintah ini hanya kapal saja. Namun untuk operasional dan biaya makan minum serta insentif bagi tenaga kesehatan ditanggung oleh Pemda Kota Sorong. Sementara itu Kapten Kapal Sirimau, Heri Setiadi mengatakan fasilitas kapal terdiri dari kamar kelas 1 dan kelas 2 khusus sebagai tempat tidur tenaga kesehatan dan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 di ruang kelas ekonomi. Heri menambahkan fasilitas kamar yang bisa menampung sebanyak 450 orang. Kesiapan untuk tenaga nakes, kemarin informasinya 11 ya. 11 berarti kami siapkan yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan yang kamar kelas 1 untuk tenaga nakes. Untuk pasiennya, kalau pasien sampai dengan 50 orang, kami siapkan dengan dek yang
lebih dekat ke ruang berjemur biar cepat sehat. Kalau total semuanya yang kita siapkan 460 orang untuk pasien. Untuk ruangan rekreasinya mungkin di Toptek sama di bawah kunci. Jadi kami siapkan ada ruang ibadah, ini ruang ibadah untuk yang non-muslim. Kita yang muslim kita ruang ibadahnya ada di dek belakang. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 5 balai Kementerian PUPR Papua Barat siang tadi memberikan donasi bantuan sembako kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 pada RSUD Manokwari, Puskesmas Sanggeng, dan fasilitas karantina Pemda Manokwari. Kementerian PUPR yang membawahi 5 balai di Papua Barat menyalurkan bantuan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang selama masa pandemik ini selalu dengan tanggap menangani pasien COVID-19. Bantuan kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir diserahkan langsung oleh para pimpinan balai masing-masing kepada Direktur Rumah Sakit Umum Manokwari, Kepala Puskesmas Sanggeng, serta Kepala Fasilitas Karantina Pemda Manokwari. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi kepada wartawan menjelaskan, kegiatan sosial berupa donasi yang dilakukan oleh 5 balai PUPR merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di tengah pandemi COVID-19. Di hari kemerdekaan ke-76, kita dari Kementerian PUPR, khususnya di wilayah kerja kami di Provinsi Papua Barat, menyelenggarakan bakti sosial dalam rangka kepedulian kami untuk membantu teman-teman dari nakes yang selama ini sudah menjadi garda terdepan di penanganan COVID-19 di Papua Barat ini. Ada bentuk kepedulian yang selama ini kita implementasikan, memberikan semacam santunan sosial dalam bentuk sembako, kemudian bisa memberikan semangat kepada nakes yang ada di Kabupaten Manokwari ini dalam rangka bersama-sama untuk menangani wabah pandemi COVID di Papua Barat. Ini kami sama-sama kepala balai jalan, kepala balai pemimpinan, dan Mautin dan PJK, Kawit bersama berlima balai ini untuk menyelenggarakan kegiatan secara bersama di sini. Mungkin itu nanti ada tambah dari Mautin, kepala balai jalan, saya bantu. Bantuan yang didonasikan oleh para pegawai di lingkungan kerja 5 balai PUPR hanya didonasikan kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Dr. Alwan Rimosan, yang menerima langsung 80 paket bantuan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada PUPR di Papua Barat yang telah memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Saya sangat selaku Direktur Rumah Sakit Manokwari, yang mana sinilah kita melakukan perawatan pasien-pasien COVID, mulai dari UGD, kemudian isolasi, kemudian teman-teman yang kerja di kamar jenazah sangat berterima kasih sekali dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang merupakan rasa kepedulian yang sangat tinggi dari teman-teman dari PUPR. Ada 5 balai yang ada membantu kami di sini. Dengan adanya bantuan ini untuk tenaga kesehatan dan teman-teman yang bekerja di ruang pelayanan COVID, mereka bisa terbantukan. Dan saya rasa mudah-mudahan segala amal kebaikan dan rasa kepedulian dari teman-teman dari PUPR bisa membantu kami untuk lebih bersemangat, tanpa kenal lelah, tanpa putus asa untuk melakukan pelayanan kemanusiaan. Saya rasa demikian. Berapa nakes Pak ya? Donasi yang disalurkan oleh 5 balai PUPR yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi, dan Balai Penyediaan Perumahan Rakyat. Bantuan yang disalurkan sebanyak 205 paket dengan jumlah masing-masing Puskesmas Sanggeng 104 paket, RSUD Manokwari 80 paket, dan fasilitas karantina Rusunawa 21 paket. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah resmi diserah terimakan jabatan Kapolres Kaimana dari AKBP Iwan P. Manurung SIK ke AKBP Iketut Widiarta SIK MH pada 13 Agustus 2021 lalu oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, siang tadi AKBP Iketut Widiarta didampingi istri tiba di Kabupaten Kaimana. Kedatangan orang nomor 1 di Polres Kaimana ini dijemput oleh Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada dan Dim 1804 Kaimana Letkol Infantri Khairi Suhanda, Wakapolres Kaimana Kompol Christian Sawaki, Humas Pengadilan Negeri Kaimana Yudita Trisnanda SH, serta sejumlah jajaran Forkopimda Kaimana lainnya. Setelah tiba, Kapolres dan istri disambut dengan tarian adat dan menjalani prosesi injak piring sebagai ucapan selamat datang. Setelah mengikuti prosesi adat, selanjutnya menuju ke Polres Kaimana. Setibanya di Polres Kaimana, Kapolres dan istri disambut dengan tradisi pedang pora oleh sejumlah perwira Polres Kaimana. Kapolres Kaimana melalui Kasubag Humas AKP Mahfud Sopahelwakan kepada wartawan mengatakan, Kapolres setelah mengikuti upacara penjemputan langsung melaksanakan laporan situasi Kamtipmas Kaimana. Kedatangan beliau kan sudah serah terima dari tanggal 13 kemarin di Manokwari. Jadi yang jelas resminya Bapak AKBP Iketut Widiarta SIK MH sudah menjabat sebagai Kapolres Kaimana. Ya, kita sudah lihat tadi setelah kedatangan beliau, terus dalam pesanan akan disambut oleh para perwira dengan menggunakan pedang pora. Dan setelah selesai dari pedang pora, mereka tetap di ruang Pak Kapolres untuk selayan pantang. Kurang lebih sekitar 10 menit nanti akan ada laksanakan lapsit oleh Kapolres yang di ruangan kita. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, upacara Hari Pramuka ke-60 yang berlangsung di halaman bumi perkemahan Kuarda Papua Barat Kampung Arawi pada Sabtu 14 Agustus 2021 dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Upacara Pramuka ke-60 tahun yang berlangsung di lapangan bumi perkemahan Arawi berlangsung secara sederhana yang diikuti seluruh anggota Pramuka Kuarda Papua Barat. Upacara Sabtu 14 Agustus kemarin turut dihadiri Gubernur Papua Barat, Ketua Kuarda, Kapolda, Perwakilan Pangdam 18 Kaswari, Kajati, Bupati Manokwari dan Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Kepada wartawan usai upacara Pramuka ke-60 tahun, Gubernur Domingus Mandacan mengatakan, Pramuka merupakan salah satu pelajaran ekstrakurikuler yang menjadi dasar awal sebelum masuk sekolah, di mana dalam Pramuka banyak hal yang didapati mulai dari disiplin, keterampilan, kemampuan, dan berorganisasi kepada masyarakat. Gubernur menambahkan selama ini pemerintah juga mendukung setiap program yang dibuat oleh Pramuka, maupun juga kepada organisasi lainnya di Papua Barat yang merupakan mitra pemerintah. Pramuka itu kan ekstrakurikuler. Artinya jadi kita harapkan ya. Kita dulu juga sebelum sekolah di SD kita juga latihan pramuka dulu baru kita masuk sekolah kan begitu. Nah, kalau kita sudah punya dasar pramuka, ya kan pendidikan selanjutnya kan mudah saja. Kita sudah dilatih terutama dalam hal disiplin gitu. Disiplin tapi juga keterampilan, kemampuan ya kan, terutama untuk berorganisasi. Tapi juga masyarakat ini kan penting, jadi kita ajak anak-anak adik-adik kita ya, melalui pramuka. Beda sekali ya, ini aja yang pernah lewat pramuka dengan yang bukan lewat pramuka. Ya, kontribusi pramuka sendiri. Kenapa? Kontribusi pramuka. Ya, kita pemerintah provinsi Papua Barat tiap tahun ada hibah yang kita berikan ke pramuka, bahkan juga organisasi yang nantinya KONI, pramuka, PKK, dan wanita, semua itu.
Sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2021, Warda Papua Barat melakukan malam ulang janji untuk merenungkan setiap usaha dan karya yang telah dilakukan selama ini oleh segenap anggota Pramuka. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, warga binaan Lapas Kelas 2B Manokwari terus berkarir walaupun berada dalam lapas, namun mereka terus mengembangkan bakat di berbagai bidang. Berikut informasinya. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Manokwari terus melakukan pembinaan kepada warga binaannya dan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kreativitas selama berada di dalam lapas. Hal ini dilakukan agar para warga binaan memperoleh pengalaman dan bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat jika mereka sudah selesai menjalankan masa tahanan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat menjelaskan, selama ini warga binaan di dalam Lapas Kelas 2B Manokwari terdiri dari beberapa kelompok dan terus mengembangkan bakat mereka saat berada di dalam masa tahanan, sehingga mereka benar-benar merasakan pembinaan. Pembinaan tersebut diantaranya barbershop yang berada di luar lapas yang dikelola oleh 2 orang warga binaan. Program pembinaan narapidana, di depan di situ ada barbershop, di situ adalah napi asimilasi 2 orang yang kita tempatkan dan itu sudah memiliki keterampilan untuk melakukan gunting rambut. Jadi diharapkan setelah itu juga merupakan salah satu sarana asimilasi edukasi dari Lapas Manokwari. Begitu nanti mereka selesai menjalani pidananya, paling tidak menjadi bekal. Selain barbershop, warga binaan lapas juga mempunyai kelompok kreatif lainnya yaitu musik hip-hop, mebeler, dan kelompok kerajinan seni Papua. Lalu kegiatan yang di dalam kita punya pertukaran kayu. Kita juga ada seni menyanyi, musik, hip hop, dan itu sudah ada 1 album. Lalu ada pernak-pernik keterampilan kerajinan, baik itu mahkota dari burung kasuari ya, dan kerajinan lainnya. Jadi semuanya mebeler itu kita produksi tadi. Nanti kita tampilkan, kita akan bangun galeri di depan, itu kita akan tampilkan semua karya napi. Ya, itu juga merupakan bagian dari pembinaan. Mudah-mudahan narapidana ikuti program pembinaan ini punya bekal keterampilan seperti itu. Dalam rangka mengembangkan kreativitas warga binaan lapas, Julius juga menyampaikan jika pihak lapas telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan di bidang mebeler bagi warga binaan asli Papua, sehingga diharapkan hal ini dapat terwujud. Lebih lanjut disampaikan bahwa dari tahun ke tahun hasil kreativitas terus ada, namun belum dapat dipasarkan, sehingga dukungan dari pemerintah baik kabupaten dan provinsi dapat berpartisipasi agar kreativitas para warga binaan bisa menjadi nilai ekonomis. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tahun TVRI bangkit dari pandemi, satukan negeri.